dua, ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah ketika orang memohonkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita kenal itu doa masalah. Orang mengangkat kedua tangannya di waktu-waktu mustajab, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doa masalah. Nah, ada doa jenis doa ibadah. Doa ibadah itu adalah seluruh ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Salat itu doa bukan? Doa. Orang berzakat, doa bukan? Doa. Orang beramar ma'ruf nahi mungkar, doa bukan? Doa. Orang naik haji juga doa. Maka Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian saya tambahkan tentang perumpamaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an tentang jeleknya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan Allah menunjukkan tentang kurangnya akal mereka ketika mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihatnya di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hajj. Surat yang ke-22 ayat yang ke-73. Allah menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, telah dibuat untuk kalian suatu perumpamaan, maka fastami'ulah, dengarkanlah perumpamaan itu. Allah mengajak kita untuk memperhatikan, meneliti, mentadaburi perumpamaan Allah ini. Apa kata Allah? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Sesembahan yang kalian berdoa kepada mereka, sesembahan selain Allah yang kalian berdoa kepada mereka, la yakhluqu dzubaba. Mereka tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Lihat, Allah mengumpamakan kondisi mereka itu dengan sesuatu yang sangat hina. Sesembahan-sesembahan yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah ini tidak mampu untuk menciptakan seekor binatang yang kecil, lalat. Walaupun mereka itu bersatu padu untuk menciptakannya, gak akan bisa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Nih, sesembahan-sesembahan ini, orang-orang kafir Quraisy dulu, sebagian mereka membuat sesembahannya itu dari tepung, dari kurma yang diaduk sedemikian rupa, dibuatkan patung. Sehingga kadang ketika mereka lapar, tidak ada persediaan makanan, dimakan itu Tuhannya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika Tuhan-Tuhan selain Allah ini yang jadi sesembahan, yang dipersembahkan kepadanya doa, ditempeli lalat, kemudian si lalat ini merampas sesuatu dari mereka, maka mereka ini tidak bisa lagi merebutnya kembali dari lalat itu. Maka sama lemahnya yang menyembah juga yang disembah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jeleknya mereka ini. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk melindungi diri mereka sendiri.
menyelamatkan diri mereka sendiri dari sesuatu yang kecil saja tidak bisa, maka bagaimana lagi untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama mengatakan tentang kalimat wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhum minhu. Jika lalat ini merampas sesuatu dari sesembahan selain Allah ini, mereka tidak bisa dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kanu yadlunal asnam bizza'faran fa idza jaffa ja'a dzubabu fastalaba minhu. Ini tafsiran Ibnu Abbas, bahwasanya orang-orang musyrik mereka biasa melumuri berhala-berhala mereka itu dengan za'faran, ya semacam minyak wangi. Fa idza jaffa, apabila za'farannya ini menguap, hilang wanginya, maka ja'a dzubab, datanglah lalat hinggap di berhalanya itu, fastalaba minhu, maka si lalat ini mengambil sesuatu dari berhala ini. Jadi kebiasaan, di antara kebiasaan orang-orang kafir pada saat itu, mereka seringkali melumuri sesembahan-sesembahan selain Allah itu dengan minyak wangi. Orang sekarang ada enggak? Ada orang yang belum mandi, belum ngapa-ngapain, mulutnya masih bau bangun tidur, sudah memandikan kerisnya. Dilumuri dengan apa? Za'faran. Terutama di Jawa banyak ya. Kalau ada minyak wangi yang mereknya za'faran, itu laku keras. Kenapa? Karena banyak orang yang memelihara benda-benda pusaka. Kalau nggak salah za'faran itu warnanya merah sekali, kental merah, ya, minyak za'faran. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka biasa melumuri sesembahan-sesembahan mereka itu dengan za'faran. Orang kita juga seperti itu, yang mereka berlindung kepada selain Allah, berlindung kepada keris, berlindung kepada pedang pusaka, berlindung kepada tombak pusaka. Seringkali apa? Mereka melumurinya dengan minyak wangi. Makanya kata para ulama, salaf itu ada dua. Ada salafus salih, ada salafut talih. Nah, orang-orang musyrik di zaman kita ini juga punya salaf. Salaf mereka siapa? Salafut talih. Siapa mereka? Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Thalib, ya, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam As-Suddi tentang tafsir ayat ini. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Imam As-Suddi mengatakan kanu yad'una ta'am baina yadayil asnam fataqa'u dzubab alaihi fayakulna minhu. Kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menyimpan makanan di sekitar berhala-berhala mereka ini. Fataqa'u dzubab, maka lalat-lalat ini hinggap di makanan-makanan ini. Fayakulna minhu, mereka pun ikut makan darinya. Apakah si berhala ini menegur lalat ini? Itu milikku, sana, pergi kamu. Ada yang seperti itu berhalanya? Tidak. Ya. Si lalat ini ikut makan di situ, nimbrung di situ, ngambil makanan-makanan yang dipersembahkan untuk berhala ini dengan leluasa. Ya. Tidak ada yang menegurnya sama sekali, tidak ada yang mengusirnya. Maka bagaimana lagi mereka itu, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah ini mau bisa menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya, kalau mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Kalaupun dikencingi, ya, tidak akan memudarati siapapun. Orang yang mengencingi berhala, ya, maka dia tidak akan mendapatkan mudarat apapun. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seringkali orang itu berpegang teguh dengan, ya, azimah, ya,
jimat-jimat, isim-isim tertentu. Ya. Isim-isim atau jimat-jimat ini mereka yakini bisa melindungi diri mereka, menolak bala. Ya. Ketika kita mendapati ada orang seperti itu, kita minta jimatnya. Coba jimat kamu kesini kan. Ya. Kita nyalakan api, kemudian kita bakar. Ya. Dia bisa menyelamatkan dirinya. Atau kita hinakan jimat itu, kita ambil, jatuhkan ke bawah, kita injak-injak pakai kaki kita. Ya. Apakah ada pengaruhnya? Tidak ada. Lalu bagaimana akal kalian? Kemana akal kalian yang mengatakan ini bisa melindungi saya? Ini adalah tolak bala. Demikian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akal sehat mereka sudah tidak jalan lagi. Sudah tidak jalan lagi. Tidak peduli mereka dengan akal sehat mereka. Nah, dari tafsiran As-Suddi ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy juga seperti itu. Mereka menyediakan atau mempersembahkan makanan-makanan tertentu di sekitar berhala mereka. Mereka itulah salafut thalih untuk orang-orang musyrik di zaman kita saat ini. Kita lihat orang-orang musyrik di zaman kita saat ini, mereka juga terbiasa dengan yang seperti ini. Walaupun mereka tidak mau dikatakan kamu menyembah berhala. Di sebagian tempat, ya, mungkin termasuk di Balikpapan juga ada. Karena ada yang pernah cerita kepada saya, kalau bikin rumah suka ada tiang tengah. Apa namanya, Ikhwan? Ada tiang pusat. Ya. Orang Jawa apa namanya? Soko guru. Ya. Nah, seringkali tiang pusat rumah ini itu dijadikan sebagai sesuatu yang menurut mereka ya, memiliki pengaruh tertentu. Sehingga pada saat tertentu, misalkan ketika hajatan atau saat-saat tertentu, pada waktu tertentu, seringkali soko guru ini, tiang utama ini, dipersembahkan kepadanya makanan-makanan tertentu. Atau orang kita menyebutnya dengan sesaji. Ya, sesaji. Ada pohon yang dianggap keramat, atau dianggap pohon ini memiliki sejarah tertentu. Seringkali orang menaburkan bunga di situ, kemudian mempersembahkan beberapa sesaji di situ. Nah, apa yang mereka lakukan ini ada salafuhumut thalihnya. Itulah orang-orang kafir Quraisy. Sesaji yang biasa kita lihat di masyarakat kita ini ada pendahulunya. Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Dan demikian ya. Jadi kesyirikan pun diwarisi turun temurun. Karena memang ada orang yang mendakwahkannya. Ya. Mereka itulah syaitan, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Walaupun tentu ya sesaji yang dipersembahkan masing-masing tempat daerah berbeda-beda. Kalau yang saya ketahui ya di Jawa Barat sana, sesaji itu biasanya berupa ayam panggang yang dibakar itu. Namanya bakaka. Ya, nanti pada satu nampan besar di situ ada parukuyan. Parukuyan itu apa? Dupa. Nanti bakar temennya di situ. Baru ada makanan-makanan yang dikasih wadah-wadah kecil. Ada kelapa tua diiris-iris kecil sekali. Ya, kemudian kasih gula merah. Kemudian ada lagi gula batu yang berwarna putih. Ya, ada bunga-bunganya di situ. Kemudian ada telur rebus yang dibungkus pakai daun, ya, kemudian dimunculkan si telur itu di tengah daun itu. Kemudian ada kadang bubur putih, bubur merah, ya, dan macam-macam. Ya. Kalau sesaji untuk panen padi biasanya digantungkan ya satu ikat padi di situ. Ya. Pakai kadang ya dipakai tumbuhan, ya, namanya pohon hanjuang. Ditancapkan di situ. Entah kalau di tempat yang lain model sesajinya seperti apa. Yang jelas itu semua ada salaf thalihnya. Ya. Dan itulah kebiasaan orang-orang musyrik. Nah, sesaji-sesaji ini
yang dipersembahkan kepada sesembahan selain Allah, jika diambil oleh lalat, maka tidak akan ada yang bisa untuk menghalangi si lalat ini. Sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa menegurnya. Kalau lalat itu mencuri sesuatu secuil dari makanan itu, kemudian dia bawa terbang, maka sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa merampasnya kembali dari lalat itu. Nah, demikian penjelasan para ulama tentang ayat ini. Kemudian satu lagi ayat berkaitan dengan betapa jeleknya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 14. Ar-Ra'd ayat 14. Qala Allah Ta'ala lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai' illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah lah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidaklah dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Jadi orang membukakan kedua telapak tangannya seperti ini, kemudian memasukkannya ke dalam air dengan harapan dia bisa menciduk air itu. Maka kondisi yang semacam ini, air tidak akan pernah bisa sampai kepada mulutnya. Ya, bagaimana kalau tangan kita seperti ini, terbuka seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam air? Kalaupun ada air yang terangkat, hanya yang nempel pada jari-jari kita saja, tidak akan bisa menghilangkan dahaga yang ada pada diri kita. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jeleknya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa ketika sesuatu itu diumpamakan dengan sesuatu yang mustahil, maka ini adalah pernyataan yang paling tegas untuk menafikan sesuatu. Nah, Allah di sini mengumpamakan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kabasiti yadaihi ilal ma, seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya ke air dengan harapan air itu bisa dia ciduk sehingga menghilangkan dahaganya. Ini sesuatu yang mustahil. Sampai kapanpun orang kalau tangannya seperti itu digunakan untuk menciduk air, tidak akan pernah air itu bisa terambil. Nah, ini perumpamaan dengan sesuatu yang mustahil. Dan kata para ulama, mengumpamakan sesuatu dengan yang mustahil, ini adalah pernyataan yang paling tegas untuk menafikan sesuatu. Artinya tidak boleh kita itu berdoa kepada selain Allah. Sia-sia belaka ketika kita itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil kita akan bisa diijabah olehnya. Karena dia juga adalah makhluk Allah yang sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tentang tafsir ayat ini seperti sahabat Ibnu Abbas. Beliau menjelaskan kal atsyan idza basata kaffaihi ilal ma la yanfa'uhu dzalika. Seperti orang yang kehausan, yang apabila dia membentangkan kedua telapak tangannya ke air, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari perbuatannya itu. Malam yagrib bihimal ma, selama dia itu tidak menciduk air tersebut. Wala yablughal ma'u fahu madama basiton kaffaihi, orang ini sama sekali dia tidak akan mendapatkan air selama kedua telapak tangannya itu terbentang. Lain halnya kalau kedua telapak tangan kita ditekuk seperti ini, kita akan bisa menciduk air. Allah mengumpamakan orang yang berdoa kepada selain Allah, kedua tangannya seperti ini, digunakan untuk menciduk air, maka sama sekali tidak akan bisa meraih air tersebut. Sebagian ulama mengatakan tentang ayat ini, karrajul al-atsyan al-jalis ala syafiri bi'rin. Ayat ini juga sama perumpamaannya seperti orang-orang yang kehausan, kemudian dia duduk ada di tepi atau di sisi sumur,
yamuddu yadayhi ilal bi'ri, kemudian dia menjulurkan tangannya itu ke sumur yang sangat dalam itu, fala yablugha qa'ral bi'ri ilal ma, maka tangannya itu tidak akan bisa sampai ke dasar sumur ini, wala yartafi ilaihil ma, dan juga air itu tidak akan pernah naik ke atas. Fala yanfa'uhu bastal kafi wa du'aihi lahu, maka tidak ada manfaat baginya ketika dia membentangkan tangannya, kemudian ketika dia berteriak-teriak memanggil air itu. Ini perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menjulurkan tangannya ke dalam sumur, sedangkan sumurnya dalam, airnya ada di bawah. Dia julurkan tangannya, tidak akan pernah sampai, tidak akan bisa air itu terciduk. Walaupun dia memanggilnya, wahai air naiklah, wahai air naiklah, dia memanggilnya berkali-kali, maka tidak ada manfaatnya. Air itu tetap ada di dalam sumur, tidak bisa naik dengan panggilannya. Demikian perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semakin menunjukkan betapa jeleknya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mereka kepada selain Allah menunjukkan kurangnya akal mereka. Kemudian, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa mengambil faidah yang berharga, bahwasannya kita harus benar-benar mengerti tentang hakikat ibadah dan berusaha menempuh perkara-perkara yang bisa menjadikan ibadah kita itu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ibadah kita tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tidak akan bermanfaat bagi diri kita. Berikutnya, pelajaran yang ke-9, al-farqu baina syafa'ah asy-syar'iyyah wasyirkiyah. Perbedaan antara syafaat yang masyru', yang disyariatkan, dan syafaat yang syirik. Pembahasan ini penting sekali kita pahami, karena seringkali ini menjadi syubhat di kalangan orang-orang musyrik. Kita wajib membedakan mana syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas masalah ini, penting kita pahami terlebih dahulu 3 istilah dalam pembahasan syafaat. Yang pertama, pemilik syafaat secara mutlak. Siapa pemilik syafaat secara mutlak? Allah. Allah lah yang memberikan izin kepada sebagian makhluknya untuk memberikan syafaat kepada makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan asy-syafi', yaitu pemberi syafaat. Siapakah asy-syafi'? Mereka itulah yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya, seperti para malaikat, para nabi, seperti wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian di antara hamba-hamba Allah, ya, seperti afrad, anak-anak kecil yang meninggal di usia sebelum balik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang bersabar ketika ditinggal mati oleh anaknya ini. Mereka itulah asy-syafi'. Demikian pula orang yang mati syahid, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada karib kerabatnya. Kemudian istilah yang ketiga, al-masyfu'u lahu, orang yang mendapatkan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat. Jadi ada 3. Ada Allah, pemilik syafaat mutlak. Kemudian ada asy-syafi', orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya.
Kemudian ada al-masyfu'u lahu, orang-orang yang mendapatkan syafaat. Ini 3 istilah yang wajib kita pahami sebagai pemahaman dasar kita untuk memahami masalah syafaat ini. Kemudian tentang perbedaan syafaat syar'iyah dan syirkiyah, maka para ulama menjelaskan ditinjau dari ditetapkan dan tidaknya syafaat itu, maka syafaat itu ada 2. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan Allah atau yang disebut dengan syafaatul mutsbattah. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang ditetapkan di akhirat. Syafaat yang diminta dari Allah kemudian terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Surat apa ini? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Surat apa? Ayat kursi. Al-Baqarah 255. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Artinya, orang itu dapat syafaat dari orang-orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat itu adalah setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diridhai Allah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka lah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Ahmad, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi aw nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam lubuk hatinya atau dari dalam dirinya. Jadi orang yang akan dapat syafaat adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, karena mereka lah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak diridhai Allah adalah orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan imanmu dan Allah tidak meridhai kekafiran bagi hambanya. Allah tidak ridha kekafiran atas para hambanya. Allah tidak ridha para hambanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga mengatakan dalam Quran surat Ghafir ayat 18, "Malidh dhalimina min hamimi wala syafi'in yuta." Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada orang yang menolongnya. Ini syafaat yang masyru'ah. Syafaat yang ditetapkan oleh syariat kita. Kemudian yang kedua, syafaat syirkiyah atau syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan oleh Allah. Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala.
syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, inilah syafaat yang dinafikan. Inilah syafaat yang dinanti-nanti oleh orang-orang musyrik. Karena mereka meminta syafaat itu kepada selain Allah. Justru ketika Anda minta syafaat kepada selain Allah, syafaat itulah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jika orang meminta syafaat kepada selain Allah, berarti dia berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah tidak ridha kepada kesyirikan. Allah tidak ridha kepada kekufuran. Maka mustahil orang yang seperti itu akan mendapatkan syafaatnya Allah. Contoh, seperti orang yang meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati. Dan ternyata masih banyak sekali masyarakat kita itu yang punya keyakinan seperti ini. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia yang dianggap orang suci, dianggap tokoh agama, meninggal dunia, kemudian orang berbondong-bondong menuju kuburannya. Saking banyaknya orang, maka demi keamanan akhirnya dibatasi, bahkan tidak boleh sama sekali. Akhirnya membuat masyarakat kecewa, karena mereka tidak bisa mengambil tanahnya, tidak bisa berdoa kepadanya, tidak bisa meminta syafaatnya. Dan ketika diwawancarai, ternyata juga jawabannya seperti itu. Kenapa sampai nangis-nangis tidak diizinkan masuk ke dalam kuburan? Ya, dia itu kan orang suci, dia itu orang yang sangat mulia di sisi Allah, walinya Allah. Kami sangat berharap bisa memberikan syafaat kepada kami nanti di akhirat. Kiai ini bisa memberikan syafaat kepada kami di akhirat kelak. Justru syafaat yang mereka anggap inilah, yang mereka nanti-nantikan syafaat tersebut, itu yang dinafikan oleh Allah. Karena dengan berbuat seperti itu, mereka telah berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada kekufuran. Nah, demikian tentang pembagian syafaat. Jadi syafaat itu ada syafaat yang mutsbatah, ada juga syafaat yang manfiyah. Nah, kita lihat syafaat yang dipahami oleh orang-orang musyrik, syafaat yang mereka bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya, yang mereka nanti-nanti dan mereka sangat mengharapkannya di akhirat, itu kira-kira syafaat yang mana? Yang manfiyah atau yang mutsbatah? Yang manfiyah. Kenapa? Karena mereka mintanya kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Al-Quran menjelaskan syafaat itulah yang dinafikan oleh Allah. Syafaat yang seperti itulah yang tidak akan berlaku nanti di akhirat. Justru kebalikannya, mereka akan masuk ke dalam neraka dengan sebab itu. Waliyadu billah. Ini perbedaan ya, antara syafaat manfiyah dengan syafaat musbatah, atau syafaat syar'iyah dan juga syafaat syirkiyah. Berikutnya pelajaran yang ke-10. Al-iltija ila shalihin, tentang meminta perlindungan kepada orang-orang salih. Mereka punya syubhat bahwa berlindung kepada orang-orang salih ini bukanlah kesyirikan. Mereka mengatakan ana la usyrik billah wal tija ila salihin laisa bisyirkin. Mereka punya syubhat bahwasanya saya ini tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi biasa ya, orang-orang ahlul batil itu selalu mensucikan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kami ini bukan orang sesat ya. Perbuatan kami ini bukan perbuatan syirik. Kami bukan orang-orang musyrik ya. Masa orang-orang musyrik pakai peci haji ya. Masa orang musyrik pakaiannya pakaian Islami ya. Ini syubhat. Maka mereka mengatakan
Kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan permohonan kami kepada selain Allah supaya mereka melindungi kami, ini bukanlah syirik. Siapa yang mau jawab subhat ini? Ada yang mau jawab? Jawabannya kurang lebih saja. Kita tanyakan kepada dirinya, Tayyib, kalau berlindung kepada selain Allah itu bukan kesyirikan? Saya bertanya kepada Anda, makna syirik itu apa? Makna syirik itu apa? Kalau dia bisa menjawab dengan benar tentang makna syirik ini, maka pasti akan membatalkan pernyataannya, akan meruntuhkan syubhatnya sendiri. Jika dia tidak bisa menjawabnya dengan benar, bahkan dia mengatakan, saya tidak tahu syirik itu apa, maka kita bantah dia. Bagaimana mungkin Anda itu bisa mensucikan diri Anda dari kesyirikan, sedangkan Anda tidak tahu syirik itu apa? Terus dari mana Anda mengatakan berlindung kepada selain Allah, berlindung kepada orang-orang soleh itu bukan syirik, sedangkan Anda tidak tahu syirik? Ini kan aneh. Berlepas diri dari sesuatu, sedangkan dia tidak paham sesuatu itu apa. Maka kita katakan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya dengan jawaban tadi sudah terbantah orang ini. Kalau kita ingin lebih detail lagi, ingin rinci lagi, kita jelaskan kepadanya tentang makna hakikat daripada kesyirikan. Kemudian kita jelaskan juga tentang makna iltija. Makna iltija, memohon perlindungan, itu sama dengan makna isti'adzah. Ini penting kita pahami. Isti'adzah ini bagian daripada doa. Ada 3 perkara yang menjadi bagian daripada doa. Yang pertama, ikhwan, al-isti'anah. Apa isti'anah? Isti'anah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan itu isti'anah. Ada isti'adzah. Apa isti'adzah? Kalau kita mau baca Quran, isti'adzah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau kita mau masuk WC juga isti'adzah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu isti'adzah. Maknanya apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tertimpa musibah. Itu isti'adzah. Kemudian satu lagi apa? Istighatsah. Istighatsah juga bagian daripada doa, doa masalah. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu hampir sama dengan isti'adzah. Bedanya apa? Kalau isti'adzah sebelum tertimpa musibah, kalau istighatsah setelah tertimpa. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya musibah yang sedang menimpa dirinya segera dicabut oleh Allah. Ini namanya istighatsah. Nah, 3 perkara ini, isti'anah, isti'adzah, juga istighatsah, semuanya bagian daripada doa. Masuk dalam cakupan doa masalah. Dengan demikian, kalau orang itu iltija, yang artinya juga sama dengan isti'adzah, berarti orang itu sedang berdoa. Saya iltija kepada Allah. Maknanya, saya memohon perlindungan kepada Allah. Kalau orang mengatakan, saya iltija kepada orang-orang soleh, maknanya berarti saya sedang memohon perlindungan kepada orang-orang soleh. Dengan kata lain, saya sedang berdoa kepada orang-orang salih. Maka iltijanya Anda, memohon perlindungannya Anda kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sama saja berarti Anda berdoa kepada selain Allah. Atau juga sama saja Anda itu beribadah kepada selain Allah.
Dengan demikian iltija kepada orang-orang salih adalah kesyirikan. Karena orang yang iltija kepada orang-orang salih setelah kematiannya, sama saja dia itu beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Orang yang beribadah kepada makhluk Allah berarti orang ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami, ikhwan? Ya, gampang insyaallah ta'ala. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu dayanya setan itu lemah. Jadi mudah dipatahkan. Kemudian pelajaran ke-11. Pelajaran yang ke-11, anna syirkal awwalin akhaffu min syirki ahli zamanina. Kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan, lebih mending, walaupun tidak bisa dimending-mending, daripada kesyirikan orang-orang di zaman kita saat ini. Kita singkat saja pembahasan ini. Muallif di dalam kitab ini menjelaskan dua alasan kenapa syiriknya orang-orang terdahulu lebih ringan daripada syiriknya orang-orang saat ini. Dan penting kita pahami, beliau menjelaskan ini adalah kesyirikan yang terjadi di masanya, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tahun berapa itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 1115 itu lahirnya. Wafatnya 1206 Hijriyah. Atau kalau dimasehikan 1703 sampai 1792. Tahun 1700 yang lalu. Beliau mengatakan perkataannya ini, bahwasanya kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman ini, di zaman beliau. Pertanyaannya, bagaimana dengan zaman kita saat ini? Tentu lebih modern lagi kesyirikannya, lebih parah lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada 4 sebab kenapa kesyirikan orang-orang di zaman kita ini lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriki zamanina syirkuhum daim fir raha wa syiddah. Sebab yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesyirikan orang-orang terdahulu itu pada dua kondisi, pada satu kondisi. Kesyirikan orang dahulu pada satu kondisi saja. Kapan mereka berbuat syirik? Ketika dalam kondisi lapang. Mereka baru berbuat syirik kepada Allah ketika dalam kondisi kepepet, dalam kondisi kesempitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Lihat, orang-orang musyrik di zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi bahaya di tengah lautan, ya mungkin saja mereka terkena gelombang yang bisa membinasakan mereka. Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka diberi keselamatan, kelapangan sampai di daratan,
mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah dalam satu kondisi, yaitu ketika lapang, ketika senang, ketika serba ada. Kalau orang sekarang, kesyirikan mereka pada dua kondisi sekaligus. Berarti lebih parah. Kondisi sempit, mereka berbuat syirik kepada Allah. Ketika lapang, lebih-lebih lagi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat-lihat ya. Orang-orang yang suka mendatangi tempat-tempat pesugihan, tempat-tempat yang menurut mereka tempat keramat, tempat suci. Mereka datang ke tempat-tempat itu dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa. Mereka datang karena ingin menjadi wong sugih secara mendadak, malas bekerja. Mereka datang ke situ karena mereka orang-orang miskin, mereka tidak punya apa-apa. Datang ke situ karena ingin kaya. Selesai mereka berbuat syirik di tempat keramat itu, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan apa yang dia inginkan setelah dia berbuat syirik kepada Allah. Dijadikan orang ini kaya raya sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kalau dia sudah kaya raya. Apakah berhenti dari berbuat syiriknya? Lebih-lebih lagi. Kalau dulu ketika datang ke pesugihan itu cuman bawa ayam 1 ekor, disembelih di situ. Ketika berhasil, setelah itu dia bawa kambing, sembelih di situ. Berikutnya lagi setelah kambing disembelih di situ, ternyata dia menjadi semakin sukses. Gak tanggung-tanggung, tidak hanya kambing yang dibawa, sapi disembelih di situ. Semakin lagi besar kesyirikannya. Ya. Di Balikpapan ada tempat seperti ini? Ada nggak jamaah? Ada, ya. Bahkan katanya sampai ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa melepaskan tempat itu. Gak bisa kalau saya tinggalkan tempat itu. Itu segala-galanya. Lihat bagaimana jahilnya orang ini. Itu tempat yang dekat pelabuhan itu, sampai dikatakan seperti itu. Gak bisa saya tinggalkan tempat itu. Itu segala-galanya bagi saya. Betapa jahilnya orang ini. Betapa dia tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka hanya menyembah orang-orang soleh saja. Yang mereka sembah itu adalah orang-orang soleh saja. Kalaupun berupa patung berhala, maka hakikat dari patung dan berhala itu jelmaan dari orang-orang salih. Seperti kisah tentang kesyirikannya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membuat patung yang merupakan jelmaan dari orang-orang salih. Maka yang mereka sembah itu adalah orang-orang soleh saja. Adapun lihat, musyrikin di zaman kita ini, yang mereka sembah tidak hanya orang soleh saja, bahkan orang toleh sekalipun disembah. Orang toleh disembah. Sesuatu yang bahkan tidak berakal, tidak bisa mendatangkan apapun, disembah juga. Para ulama menjelaskan, ya seperti sebagian penduduk Mesir dan sekitarnya, mereka menyembah kuburan yang bernama Ahmad Al-Badawi. Al-Badawi, ya madad, ya madad. Seringkali ya, di sana itu banyak orang yang memohon pertolongan kepada Al-Badawi ini, Ahmad Al-Badawi. Tahukah Anda siapakah Ahmad Al-Badawi ini? Disebutkan di dalam kitab Qurrah Uyun Al-Muwahhidin bahwa Ahmad Al-Badawi ini laisa indahu fadl,
tidak ada keistimewaan pada dirinya, tidak ada keutamaan pada dirinya. Dia tidak dikenal dengan ilmunya, tidak dikenal dengan amal ibadahnya. Dia hanya dikenal dengan satu perbuatannya saja, yang kata mereka itulah orang hebat. Apa perbuatannya itu? Dia menjadi terkenal, bahkan menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya satu perbuatan, satu perangai yang bagi mereka itu kehebatan, bagi kita itu adalah kehinaan. Dia masuk ke dalam masjid di hari Jumat ketika banyak orang, kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid. Kemudian dia keluar dari masjid, tidak sholat Jumat. Ini ternyata yang membuat dia terkenal. Kira-kira hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akal mereka itu ada di mana? Kalau ada orang masuk ke dalam masjid, kencing di dalam masjid, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, kencing saja di dalam masjid. Akal sehat yang mana yang bisa menerima perbuatan ini? Ditaruh di mana akal mereka itu? Tapi justru dengan perbuatannya seperti itu, mereka menganggap inilah wali Allah, inilah orang yang dikatakan sebagai orang makrifat. Ya kayak gini gambarannya orang makrifat itu. Sampai sebagian orang mengatakan si fulan, syekh fulan berjimat dengan keledai di pasar, karena dia adalah seorang wali Allah. Dia adalah orang yang makrifat kepada Allah. Lihat bagaimana kerancuan yang ada pada diri mereka ketika mereka salah paham terhadap agama ini, salah di dalam memahami agama ini. Mereka memahami bahwa agama itu bertingkat. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kalau syariat itu ya kelas rendah, orang-orang yang masih sholat, orang-orang yang masih melaksanakan kewajiban. Kalau datang Ramadan dia berpuasa, kalau punya uang dia berangkat haji. Itu syariat kata mereka. Nanti ada level berikutnya, thariqat. Setelah thariqat ada level berikutnya, hakikat. Nah yang paling tinggi adalah ma'rifat. Kalau orang sudah ma'rifat, mereka meyakini orang ma'rifat itu halal baginya sesuatu yang sebelumnya haram baginya. Kewajiban yang wajib dia kerjakan setelah sampai level ma'rifat, maka boleh ditinggalkan. Semakin orang ini nyeleneh, semakin aneh, semakin dianggap sebagai wali yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena apa? Yaitulah orang yang ma'rifat. Dia sudah ma'rifat, sudah bebas. Bebas dari syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad itu diperuntukkan hanya oleh orang-orang yang levelnya masih syariat. Kalau sudah ma'rifat, tidak butuh lagi kepada syariat Nabi Muhammad.